Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradima Makfira, stambuk C301190080. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Ada Hasanah, stambuk C301190247. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufida Pratiwi dengan stambuk C301201173. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nur Anissa dengan stambuk C301201177 dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikena Lestari dengan NIM C3012180. Saya dari kelompok 1. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai materi persediaan. Yang pertama, kami akan membahas mengenai pencatatan atau penjurnalan persediaan menggunakan metode perpetual. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Seperti yang kita ketahui, dalam menghitung persediaan ini terdapat beberapa metode, yaitu menggunakan metode periodik dan menggunakan metode perpetual. Metode periodik merupakan metode persediaan dengan pencatatan seluruh transaksi yang terjadi. Namun, pada saat terjadi pemakaian atas persediaan, tidak perlu dibuatkan jurnal atas pemakaian tersebut. Jurnal tersebut akan muncul di akhir periode sesuai dengan perhitungan fisik. Sedangkan metode perpetual merupakan metode yang dilakukan dengan mencatat jurnal atas setiap transaksi yang terjadi. Pembahasan kami mengenai pencatatan akuntansi persediaan menggunakan metode perpetual. Seperti yang telah teman saya jelaskan tadi, metode perpetual adalah pencatatan jurnal atas setiap transaksi yang telah terjadi. Dalam pencatatan atas metode perpetual, terdapat dua pendekatan atas pencatatan. Yang pertama adalah pencatatan perpetual menggunakan pendekatan aset, dan yang kedua adalah pencatatan perpetual menggunakan pendekatan beban. Baiklah, sekarang kita masuk pada perbedaan pendekatan aset dan beban. Di mana sih letak perbedaannya? Ternyata letak perbedaannya itu ada pada saat penjurnalan, teman-teman. Karena ketika kita menggunakan pendekatan aset, maka jurnalnya akan menunjukkan persediaan pada beban persediaan atau pada kas di bendahara pengeluaran. Sedangkan ketika kita menjurnal menggunakan pendekatan beban, maka jurnalnya akan menunjukkan beban persediaan pada persediaan atau kas di bendahara pengeluaran. Bisa kita lihat pada contoh kasus di atas untuk pendekatan aset, dikatakan bahwa pada tanggal 1 Februari, SKPD ABC itu membeli 5 rim kertas HVS dan 10 pak spidol untuk sekretariat. Kertas HVS sendiri seharga 50.000 per rim dan harga spidol sebesar 100.000 per pak. Kemudian pada tanggal 20 Februari, SKPD ABC menggunakan persediaan 5 rim kertas HVS dan 10 pak spidol. Untuk jurnal transaksinya bisa kita lihat ya teman-teman di atas. Jurnal pencatatan pada tanggal 1 Februari 2015 tercatat sebagai persediaan alat tulis kantor sebesar 1.250.000 pada kas pengeluaran bendahara sebesar 1.250.000. Pada transaksi pada tanggal 15 Februari tercatat sebagai belanja alat tulis kantor sebesar 1.250.000 pada perubahan SAL sebesar 1.250.000. Selanjutnya adalah pengakuan beban persediaan menggunakan pendekatan beban. Bahwa pada tanggal 1 Februari 2015, SKPD Kota Jaya membeli 5 rim kertas HVS dan 10 pak spidol untuk kegiatan pelatihan akuntansi akrual. Kertas HVS sendiri seharga 50.000 per rim dan harga spidol sebesar 100.000 per pak. Untuk jurnal transaksi pada tanggal 1 Februari 2015 tercatat sebagai beban persediaan alat tulis kantor sebesar 1.250.000 pada kas bendahara pengeluaran sebesar 1.250.000 dan belanja alat tulis kantor sebesar 1.250.000 pada perubahan SAL sebesar 1.250.000.
Baiklah, selanjutnya, adapun prosedur akuntansi menggunakan metode perpetual seperti yang disajikan dalam Excel. Jika ada transaksi pembelian persediaan dengan uang persediaan ataupun ganti uang ataupun tambahan uang, maka pencatatan yang dilakukan oleh SKPD itu ada dua. Yang pertama adalah persediaan pada kas di bendahara pengeluaran, dan yang kedua belanja persediaan pada perubahan sal. Dan pencatatan yang dilakukan oleh PPKD itu tidak di jurnal. Dan yang kedua, jika ada transaksi pembelian persediaan dengan uang langsung ataupun utang, maka jurnal yang dicatat oleh SKPD itu adalah persediaan pada utang belanja, dan yang dilakukan oleh PPKD itu tidak di jurnal. Dan yang ketiga, jika ada transaksi pelunasan utang ataupun penerbitan SP2D langsung barang, maka pencatatan yang dilakukan oleh SKPD itu ada dua. Yang pertama, utang belanja pada RK PPKD. Dan yang dilakukan oleh PPKD adalah RK SKPD pada kas daerah. Dan pencatatan yang dilakukan oleh SKPD yang kedua adalah belanja persediaan pada perubahan sal. Dan transaksi yang keempat, jika ada pemakaian persediaan, maka pencatatan yang dilakukan oleh SKPD adalah persediaan pada beban persediaan. Dan pencatatan yang dilakukan oleh PPKD itu tidak di jurnal. Dan yang terakhir, jika ada penyesuaian di akhir tahun, maka pencatatan yang dilakukan oleh SKPD maupun PPKD itu tidak di jurnal. Nah, untuk lebih memahami bagaimana penerapan menggunakan metode perpetual, maka kita harus melihat contoh kasusnya atau ilustrasinya. Di sini diketahui bahwa Dinas Kesehatan Kota Jaya pada tanggal 1 Desember 2015 membeli obat-obatan senilai 30 juta rupiah. Kemudian pada tanggal 18 Desember 2015 terjadi pemakaian obat-obatan senilai 10 juta rupiah. Dan pada tanggal 31 Desember terjadi stock of name. Diketahui bahwa stok obat-obatan yang tersisa di gudang adalah senilai 20 juta rupiah. Nah, artinya di sini sisa stok obat-obatan yang ada di gudang hanya sisa 20 juta rupiah. Nah, kemudian perintah soalnya di sini diperintahkan untuk mencatat jurnal persediaan menggunakan metode periodik dan perpetual. Namun pada pembahasan kita kali ini hanya membahas metode perpetual. Untuk itu, simak penjelasannya. Baiklah, jurnal untuk transaksi pada tanggal 1 Desember 2018 dicatat sebagai persediaan pada kas. Mengapa demikian? Karena pembelian obat-obatan ini dilakukan secara tunai atau secara kredit, maka kita akan mengkredit akun kas dan mendebit akun persediaan, karena persediaan kita akan bertambah dan kas kita akan berkurang. Kemudian dibuatkan lagi jurnal belanja persediaan pada perubahan sal atau saldo anggaran lebih. Nah, masing-masing jurnal ini nilainya sama ya, sebesar 30 juta rupiah. Kemudian pada tanggal 18 Desember 2015 terjadi pemakaian sehingga kita akan mencatat beban pada persediaan. Mengapa demikian? Karena pada saat terjadi pemakaian sehingga persediaan kita akan berkurang. Nah, maka kita akan memunculkan akun beban, kemudian kita akan mengkredit akun persediaan. Masing-masing senilai 10 juta rupiah. Untuk transaksi pada tanggal 31 Desember atau stock of name atau sisa dari persediaan yang ada di gudang tidak dibuatkan jurnal, karena ini hanya akan muncul pada jurnal persediaan menggunakan metode periodik. Format yang pertama itu dibuatkan formulir penyaluran BMD berupa persediaan. Pada format ini terdiri atas informasi unit pemakai dan data sisa atau saldo yang tersedia. Selanjutnya ada data permintaan barang, data penyaluran atau pengeluaran barang. Kemudian ada juga dokumen sumber pengeluaran berita acara serah terima, dokumen pendukung pengeluaran, dan yang terakhir adalah keterangan. Nah, keterangan ini berisi informasi mengenai siapa yang menginput. Kemudian yang kedua dibuatkan formulir pengurangan BMD berupa persediaan karena barang ini rusak berat atau telah usang. Seperti yang kita lihat bahwa formulir ini memuat informasi mengenai unit pemakai, data barang yang telah rusak atau usang, kemudian ada dokumen sumber, dan juga keterangan. Sama seperti tadi, keterangan ini berisi mengenai siapa yang menginput data tersebut. Baiklah, selanjutnya, adapun tampilan dari buku penerimaan persediaan yang seperti dilihat, yang pertama itu ada kuasa pengguna barang. Kuasa pengguna barang itu akan diisi, dan yang kedua juga ada pengguna barang.
Dan yang ada dalam tabel itu yang pertama ada nomor, seperti yang tertera ada nomor dokumen. Dokumen itu yang di dalamnya ada tanggal dengan nomor. Yang ketiga itu ada kode barang, ada nama barang, ada spesifikasi barang yang di dalamnya ada NUSP dan spesifikasi nama barang. Yang selanjutnya adalah jumlah, satuan barang, harga satuan, dan nilai total. Dan untuk buku pengeluaran persediaan, di dalamnya itu ada kuasa pengguna barang, ada pengguna barang, dan yang di dalam tabel ada nomor, ada dokumen yang di dalamnya ada tanggal, nomor dengan nama, dan selanjutnya ada kode barang, nama barang, spesifikasi barang yang di dalamnya ada NUSP dan spesifikasi nama barang, dan ada jumlah, satuan barang, harga satuan, dan nilai total. Dan untuk kartu persediaan barang, di dalamnya itu ada kode barang, nama barang, satuan barang, NUSP, dan spesifikasi nama barang. Dan di dalam tabel ada tanggal, ada pemasukan atau masuk yang di dalamnya ada jumlah, harga satuan dengan total. Dan yang ada di pengeluaran atau di keluar itu ada jumlah, harga satuan, total. Dan yang ada di sisa atau saldo barang tersedia, di dalamnya itu ada jumlah, harga satuan, dan total. Oke teman-teman, sekarang kita masuk pada contoh nota permintaan barang. Oke. Nah, di sini bisa kita lihat ya teman-teman, di situ ada pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Dinas Kesehatan, kemudian alamat, email, nomor telepon. Kemudian di bawahnya itu tercatat situ nota permintaan barang, kemudian nomor suratnya. Nah, kemudian selanjutnya adalah pihak yang meminta. Di sini atas nama Niken Ayu Lestari. Nah, untuk baris pertama yaitu diisi oleh nomor, kemudian baris kedua yaitu spesifikasi nama barang, kemudian baris ketiga yaitu jumlah, kemudian baris keempat satuan barang, baris selanjutnya yaitu keperluan, dan yang baris terakhir adalah keterangan. Selanjutnya untuk di bawahnya, di bawah tabel itu adalah tanggal ya teman-teman ya, tanggal pembuatan suratnya. Kemudian diminta oleh, dan yang terakhir itu adalah paling bawah adalah nama dan NIP. Surat Perintah Penyaluran Barang atau SPPB. Dasar penyaluran barang pengeluaran karena barang rusak. Nomor C301-20-180, tanggal 11 Juli 2021. Pihak yang meminta Niken Ayu Lestari. Nomor, kode barang, nama barang, spesifikasi nama barang, persetujuan pengeluaran, jumlah, harga barang, dan keterangan. Palu 11 Juli 2021. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, pengguna barang Haji Rahman Alamsyah SKM MKes dengan NIP 1960 0630 1983 03 1013. Berita acara serah terima atau BAST, penyaluran barang persediaan. Pada hari Senin 13 Juli 2021 bertempat di Dinas Kesehatan yang bertanda tangan di bawah ini. 1. Nama Haji Rahman Alamsyah SKM MKes, NIP 19600630 1930 3013. Pangkat atau golongan Kepala Dinas Kesehatan. Dalam hal ini bertindak sebagai pengurus barang pengguna, selanjutnya sebagai pihak pertama. Yang kedua, nama Amalia Addasana, NIP 0101976 265378 2776. Dalam hal ini bertindak sebagai penerima BMD berupa barang persediaan, selanjutnya sebagai pihak kedua. Pihak pertama telah melakukan serah terima BMD pada pihak kedua berupa barang persediaan. Berdasarkan surat perintah penyaluran barang atau SPPB, tanggal, bulan, tahun dengan rinci sebagai berikut sesuai dengan kolom yang ada. Nomor, kode barang, nama barang, spesifikasi nama barang, jumlah, satuan barang, dan keterangan. Berita serah terima ini dibuat sebagai bukti pengeluaran barang persediaan. Yang bertanda tangan di bawah ini, pihak pertama Haji Rahman Alamsyah
SKM MKes dengan NIP 1960 0630 198303 1013 dan pihak kedua Amalia Adhasana dengan NIP 0101 976 2653 78 276. Baik, selanjutnya ada tabel buku penyaluran persediaan pada tahun 2021. Baik, dapat kita lihat pada jurnal pertama ada kode barang F4, nama barangnya yaitu kertas F4, NUSP atau nibarnya yaitu F4 garis datar 01 garis datar kertas F4 80 gram. Spesifikasi nama barangnya yaitu kertas HVS F4 80 gram dengan jumlah barangnya yaitu 1 rim. Baik, pada jurnal kedua ada kode barang BP02, nama barangnya yaitu ballpoint, NUSP atau nibarnya yaitu BP02 garis datar 02, spesifikasi nama barangnya yaitu pulpen ballpoint dengan jumlah barangnya yaitu 1 lusin. Baik, pada jurnal ketiga ada kode barang MB30, nama barangnya yaitu map, NUSP atau nibarnya adalah MB30 garis datar 03, spesifikasi nama barangnya adalah map batik dengan jumlah barang adalah 10 lembar. Baik, dapat kita lihat pada berita acara perubahan fisik BMD yaitu pada hari Selasa 14 Juli 2021 bertempat di Dinas Kesehatan telah melakukan pemeriksaan fisik bahwa terdapat BMD yang rusak berat atau usang sehingga tidak dapat digunakan dengan rincian yang dapat dilihat pada jurnal yang telah kami sediakan. Baik, dapat dilihat pada jurnal yang telah kami sediakan. Pada kolom pertama ada nama barang kertas F4 80 gram, NUSP-nya adalah F4 garis datar 01 garis datar kertas F4 80 gram, spesifikasinya adalah kertas HVS F4 dengan jumlah barang 1. Dapat dilihat pada jurnal kedua dengan nama barang ballpoint, NUSP-nya adalah BP02 garis datar 02 garis datar ballpoint. Spesifikasinya adalah pulpen ballpoint dengan jumlah barang 1. Baik, pada jurnal bagian akhir ada nama barang map, NUSP-nya adalah MB30 garis datar 03 garis datar map dengan spesifikasi barangnya adalah map batik, jumlah barang 10. Nah, cukup sekian materi yang bisa kami sampaikan. Mohon dimaafkan jika ada kekurangan dalam video kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.